Hari ini kita akan berdiskusi soal satu fenomena politik yang sempat dan mungkin masih jadi beban diskusi hangat di ruang publik. Kolaborasi antara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Joko Widodo. Pertanyaannya, apakah ini bentuk menang sebelum bertanding? Apakah pemilu seolah sudah selesai bahkan sebelum dimulai? Atau ini sekedar strategi politik yang wajar dalam sistem demokrasi modern? Halo sahabat IKN, hari ini kita akan berdiskusi soal satu fenomena politik yang sempat dan mungkin masih jadi beban diskusi hangat di ruang publik. Kolaborasi antara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Joko Widodo. Pertanyaannya, apakah ini bentuk menang sebelum bertanding? Apakah pemilu seolah sudah selesai bahkan sebelum dimulai? Atau ini sekedar strategi politik yang wajar dalam sistem demokrasi modern? Mari kita mulai dari yang bagian pertama, rivalitas ke rekonsiliasi. Kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang, publik masih ingat bagaimana kontestasi antara Prabowo dan Jokowi berlangsung panas pada dua pemilu sebelumnya. Polarisasi tajam, kubu-kubuan, bahkan relasi sosial ikut terbelah. Namun politik punya satu karakter utama, yaitu cair. Rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi pasca Pilpres 2019 adalah turning point. Ketika Prabowo masuk kabinet sebagai Menteri Pertahanan, banyak yang membaca itu sebagai langkah strategis Jokowi untuk meredam oposisi sekaligus membangun stabilitas. Dari sisi Prabowo, ini membuka ruang reposisi. Dari oposisi keras menjadi insider dalam pemerintahan. Secara akademis, ini bisa dibaca melalui teori coalition building dalam sistem presidensial multipartai. Dalam konteks Indonesia, koalisi bukan sekedar angka di parlemen, tetapi juga soal distribusi legitimasi dan kesinambungan kekuasaan. Politik Indonesia cenderung menghindari zero-sum game. Lawan hari ini bisa jadi mitra esok hari. Dan di titik inilah kolaborasi besar mulai terbentuk. Mari kita masuk pada bagian masuknya Gibran melalui politik, generasi, dan simbol transisi. Ketika nama Gibran muncul sebagai cawapres mendampingi Prabowo, publik terbelah dalam penilaian. Ada yang menilainya sebagai representasi generasi muda, simbol estafet kepemimpinan, bahkan bridging antara legasi Jokowi dan juga masa depan. Ada juga yang mengkritik keras melihat sebagai praktek dinasti politik. Secara strategis, kehadiran Gibran punya beberapa dimensi, yaitu elektoral. Jokowi masih memiliki tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi menjelang akhir masa jabatan. Mengaitkan diri dengan figur yang punya kedekatan simbolik dengan Jokowi jelas berdampak pada persepsi pemilih. Berikutnya, demografis. Pemilih muda, dalam hal ini Gen Z dan milenial, menjadi segmen signifikan. Figur Gibran bisa dibingkai sebagai representasi generasi baru dalam politik nasional.
Berikutnya aspek psikologis. Publik seringkali mencari kesinambungan, bukan lompatan drastis. Kolaborasi ini memberi kesan continuity with adjustment. Dalam perspektif ilmu politik, ini bisa dianalisis sebagai strategi incumbency invented by association. Meskipun Jokowi tidak lagi mencalonkan diri, efek popularitasnya tetap menjadi modal politik. Selanjutnya kita masuk pada bagian menang sebelum bertanding. Apakah ini realita atau persepsi? Narasi menang sebelum bertanding muncul karena kombinasi beberapa faktor. Koalisi besar yang menopang pencalonan, popularitas figur-figur utama, minimnya fragmentasi internal di kubu tersebut. Dukungan struktural partai dan relawan yang sudah terbentuk sejak era Jokowi. Namun secara akademis kita perlu hati-hati. Demokrasi tetaplah karena kompetisi terbuka. Selama ada lebih dari satu kandidat dan proses berjalan sesuai aturan, maka pertandingan tetap ada. Yang berubah adalah medan permainan. Dalam teori political marketing, persepsi seringkali sama pentingnya dengan realitas. Jika publik melihat satu kubu sebagai paling solid, paling siap, dan paling punya kesinambungan kebijakan, maka efek bandwagon bisa terjadi. Pemilih cenderung mendukung yang terlihat akan menang. Jadi apakah benar sudah menang sebelum bertanding? Bisa jadi bukan menang secara formal, tetapi unggul dalam framing, konsolidasi, dan momentum. Selanjutnya, kita akan melihat strategi besar dalam stabilitas, keberlanjutan, dan rebranding. Dari sisi Prabowo, kolaborasi ini adalah rebranding politik yang luar biasa. Dari figur yang dulu diasosiasikan dengan oposisi keras, kini tampil sebagai penerus stabilitas dan berkesinambungan. Dari sisi Jokowi, ini bisa dibaca sebagai menjaga arah kebijakan, terutama proyek-proyek strategis nasional, pembangunan infrastruktur, dan agenda hilirisasi. Dari sisi Gibran, ini adalah akselerasi karir politik yang jarang terjadi dalam demokrasi modern. Dari wali kota ke panggung nasional dalam waktu relatif singkat. Secara strategis, tiga nama ini menciptakan tiga layer kekuatan. Prabowo punya pengalaman jaringan militer dan politik lama. Gibran adalah simbol generasi baru, dan Jokowi memiliki legitimasi dan legasi. Kalau dianalogikan, ini seperti political trinity, kombinasi senioritas, regenerasi, dan kesinambungan. Mari kita lihat aspek selanjutnya terkait dengan kritik dan tantangan dalam demokrasi membutuhkan kompetisi yang sehat. Namun dalam tone kritis, kita juga perlu bertanya, apakah kolaborasi besar seperti ini berpotensi mempersempit ruang kompetisi? Demokrasi sehat membutuhkan checks and balance. Jika satu poros terlalu dominan, ada resiko melemahnya oposisi substantif. Politik bisa berubah menjadi terlalu pragmatis, kehilangan perdebatan ideologis. Isu lain adalah soal etika politik dan persepsi dinasti. Meskipun secara hukum tidak melanggar aturan, persepsi publik tetap penting. Legitimasi demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi juga rasa keadilan. Selain itu,
Tantangan ke depan tidak berhenti di pemilu. Justru pasca kemenanganlah ujian sesungguhnya dimulai. Apakah koalisi besar ini bisa tetap solid saat pembagian kekuasaan? Atau apakah kesinambungan berarti stagnasi atau ada inovasi? Dan apakah generasi muda benar-benar diberi ruang atau hanya simbolik? Mari kita lihat dalam perspektif strategis terkait politik pasca pemilu. Kalau kita melihat lebih jauh, kolaborasi ini bukan hanya soal menang pemilu. Ini tentang desain kekuasaan jangka panjang. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, stabilitas koalisi di parlemen sangat menentukan efektivitas pemerintahan. Dengan basis dukungan luas, pemerintahan punya peluang lebih besar untuk menjalankan agenda tanpa terlalu banyak hambatan legislatif. Namun, resiko lainnya adalah minimnya oposisi yang kuat dan kredibel. Tanpa kritik yang tajam, kebijakan bisa kehilangan kualitas deliberatifnya. Disinilah publik dan civil society berperan. Demokrasi tidak berhenti di TPS. Ia hidup dalam diskusi, kritik, media, kampus, dan ruang-ruang partisipasi warga. Selanjutnya, mari kita lihat dalam refleksi pemilih bukan penonton. Narasi menang sebelum bertanding bisa membuat publik apatis, seolah-olah suara individu tidak lagi signifikan. Padahal dalam demokrasi, legitimasi dibangun dari partisipasi. Sebagai warga, kita perlu menggeser posisi dari penonton menjadi evaluator aktif. Siapapun yang menang, pertanyaannya bukan lagi siapa didukung siapa, tetapi apakah kebijakannya berpihak pada rakyat? Apakah transparan? Apakah akuntabel? Kolaborasi besar bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi ujian etika politik. Akhirnya, apakah kolaborasi Prabowo, Gibran, Jokowi adalah menang sebelum bertanding? Secara strategis, mereka memang membangun fondasi kemenangan yang sangat kuat. Konsolidasi elit, kesinambungan legitimasi, dan simbol regenerasi. Namun secara demokratis, pertandingan tetap ada. Rakyat tetap memegang suara. Dan legitimasi tetap diuji oleh waktu. Politik bukan hanya soal siapa yang paling cepat mengunci dukungan, tetapi siapa yang paling mampu menjaga kepercayaan setelah kekuasaan diraih. Mungkin yang lebih penting dari pertanyaannya, menang sebelum bertanding adalah di sini. Setelah menang, mau dibawa kemana republik ini? Karena demokrasi bukan sekedar tentang kompetisi 5 tahunan. Ia adalah proyek panjang membangun keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan publik. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode berikutnya.